Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana keadaan relationship kalian untuk di saat ini. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, satu kali shuffle dan kemudian ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Swords, kemudian ada di situ, berikut ada di situ, dan kemudian ada di sini, berikut ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Jadi gini kalau Mar lihat ya, nampak-nampaknya kamu sudah mulai dalam dilema di relationship dengan dia. Ada dilemanya kamu bisa bingung ini, kalau aku ini tuh mau kayak gimana sebenarnya ya dengan dia, gitu ya. Mau seperti apa ya? Apa harus aku lakukan di sini ya? Kayak kamu nggak tahu apa yang mau kamu tuju dengan si pasangannya kamu ini lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ini tuh hubungannya sudah lama ternyata, sudah bertahun-tahun ternyata, dan bahkan sudah dalam relationship pernikahan untuk di saat sekarang. Ya, andaikan pun kamu sudah dalam kondisi seperti itu dengan si dia, tapi ternyata tidak membuat dirimu itu tuh semakin mantap, semakin yakin dengan relationship ini. Mari lihat di sini tuh bisa aja kalau kalian hubungannya sudah lama, tapi ternyata kayak minimal ya setahun belakangan ini mulai kamu kayak kehilangan arah gitu loh. Sebagai suaminya dia, sebagai istrinya dia, sebagai pacarnya dia gitu. Mulai kamu kehilangan arah di sana, gitu ya. Sudah kayak terasa hampa, mungkin bahkan memang sudah terlalu tidak nyaman kamu dengan dia ya, udah tidak nyaman. Jadi di situ tuh kayak ngeflat saja sudah. Jadi mari nampak di sini tuh kalian males hati gitu ya. Kalau udah lama nih loh ya, udah bertahun-tahun, kamu sudah sebenarnya males hati dengan dia gitu. Jadi bahkan di sini tuh kelihatan jelas ya bagaimana spiritnya kamu di sini. Kalau dulu kamu bisa aja, jadi suami tuh mantap banget, jadi istri itu tuh luar biasa kamu melayani suamimu ini gitu ya. Gitu. Ada aja semangatnya kamu gitu. Ya. Ada aja keinginannya kamu itu tuh terus-terusan mau memberikan yang terbaik bagi dia gitu. Tapi itulah belakangan inilah ya. Belakangan ini udah mulai berubah kamu di sana. Mari nampak berubah. Pasti ini tuh ada sesuatu alasan yang bukan alasan muluk-muluk ya. Bukan hanya kayak sebab aku udah muak lihat mukanya dia. Makin lama dia makin gembrot, makin tua, makin banyak kerutannya. Gitu ya. Makin malas mandi. Nah, mari lihat sih bukan karena alasan remeh-temeh begitu ya. Tapi bisa nih sebab karena kamu kecewa sama dia. Kamu bisa kecewa sama dia. Gitu ya. Entah di situ tuh kamu merasa bahwa walaupun kamu udah jadi istrinya, kamu udah jadi suaminya, tapi kamu tidak diistimewakan. Gitu. Ya. Kamu bisa seperti merasa kamu diduain ya. Apakah memang benar dianya itu tuh ketangkep basah sama kamu, dianya selingkuh gitu ya. Atau kemudian dianya itu tuh berbagi hidupnya dia, misalnya begini ya, dia katakan dia itu tuh orang yang super sibuk. Dia mencintai bisnisnya dia mencintai pekerjaannya dia workaholic gitu. Jadi banyak waktunya dia habis hanya untuk kerja. Jadi pekerjaannya dia, bisnisnya dia adalah saingannya kamu gitu. Dan yang ianya dia lebih banyak tuh ngabisin waktunya dia kerja. Jadi kamu boleh itu tuh yang jadi seperti
kesepian ya. Istri, status istri di paper, tapi kok rasanya janda ya. Statusnya suami di atas ditorehkan di buku nikah, akte nikah gitu. Tapi rasanya didampingi oleh istri itu tuh kok kayak nggak ada ya. Nah gitu. Jadi kayak ada kemunduran lah dalam relationship ini. Memang kemundurannya bukan yang kayak tiba-tiba jatuh miskin misalnya gitu ya. Tiba-tiba jadi sakit apa gitu. Enggak. Cuman chemistry-nya itu kali ya. Chemistry-nya yang kamu rasakan antara dirimu dengan pasanganmu ini. Gitu. Jadi kayak gak ada di situ itu antusiasnya lagi kamunya. Gak ada gairah yang meledak meletup seperti yang dulu kamunya. Gitu ya. Bahkan mungkin skillnya kamu sebagai istri, sebagai suami, memang itu tuh udah jeblok gitu loh. Karena gini, biasanya kan kalau kamu sebagai istri kan, kalau istri itu kan dia bangga ya. Mari juga pernah jadi ibu rumah tangga kan, jadi itu tuh kak bisa bangga gitu. Kalau pandai masak, rajin masak gitu, bikinin camilan untuk keluarga gitu ya. Tapi kemudian ya itu pasangan yang kayak udah jarang di rumah misalnya gitu ya, udah tuh kayak ya tidak begitu terlihat lah antusiasnya dia dengan apa yang kamu persembahkan gitu. Nah jadi di situ udahlah aku males lah masak-masak, dia juga jarang kok makan misalnya gitu kan. Masalah dia bikin camilan ini gitu, ntar juga dia nggak makan kok. Jadi tuh mundur kualitasnya kamu sebagai pasangan dari si dianya gitu. Makanya kayak beberapa sini malah jadi meaningless ya. Kamu merasa meaningless dalam relationship ini sama si dianya, kosong gitu. Iya sih, ada banyak hal yang disyukuri gitu ya. Tinggal di rumah mewah dengan dia, misal. Hidup lebih sejahtera jika dibandingkan dengan kehidupan yang dulu. Anak-anak yang baik budi, pinter-pinter, anak-anak sukses misalnya. Gitu ya. Satu sisi ya juga disyukuri, dianya kayak nggak marah-marah misalnya ya. Dianya royal sama kamu. Gitu. Tapi kehadirannya si dia tidak bisa kamu rasakan dengan sebegitu iya-iyanya gitu loh. Gimana tuh? Ya. Nah, walaupun kalian ini tuh pacaran katakan. Jadi gini, kalau pacaran ini kamu kan udah sempet ya, aku kalaupun pacarnya dia, mari lihat ya kamu nih Aries yang sebenarnya sih kalau jadi pasangan, wow banget kamunya. Kalau jadi pasangan luar biasa kamu jadi pasangan. Itu kalau mau lihat. Tapi kok kayaknya tidak diberikan kesempatan bagi kamu gitu ya. Menurut kamu nih, kalau mari nampak ya, menurut kamu kok kamu tidak dikasih kesempatan, peluang-peluang untuk nunjukin sama si dia bahwa kamu ini tuh pasangan yang luar biasa bagi dia. Kayak ngerasa terbatas-batasi kamunya. Gitu. Kayak misalnya kamu itu tuh tumpah-tumpah gitu ya sama dianya ya, tumpah-tumpah mau ngasih ini, mau lakukan ini, mau gitu ya, mau menyuguhkan kepada dia hal-hal yang baik yang kamu punya gitu ya, hal-hal yang baik yang kamu punya, mau kamu sharing sama dia, tapi kayak dianya justru menolak. Nah kira-kira yang kita dianya justru menolak, bukannya kayak dia kamu lihat antusias juga menerima apa yang kamu mau kasih gitu ya, malah kamu ya ngelihat dia itu tuh suam-suam kuku aja gitu lah. Jadi akhirnya kamu ya males jatuhnya gitu ya, males kamu di sana, udah nggak dihargai ya. Kayak gimana pun ya, kalau orang tulus pun, sekalipun kamu ini tuh sebenarnya tulus, tapi kalau tidak dihargai, tidak diberikan apresiasi pada apa yang kamu lakukan, ya muak juga kamu gitu, ya nggak seneng juga hatinya kamu. Ini mah bukan perkara tulus nggak tulus gitu ya, tapi ya butuh lah di sana, butuh kayak
Nggak perlu pun ya digempar-gemparkan, wah baik betul istriku ini, iya betul suamiku ini, pacarku ini, wah luar biasa. Nggak pun perlu kamu kayak gitu, tapi kayak dia berbisik aja, makasih ya beb ya. Atau mungkin ya dia menikmati gitu. Dia tunjukin gitu ya dari mimiknya dia, dari ekspresi dirinya dia ya, body language-nya dia misalnya. Yang dia senang gitu. Dia senang dengan apa yang kamu berikan. Nah, seperti itu. Tapi kamu ya itu tadi, kamu kayak ngerasa kamu nggak dapet. Kamu nggak dapet. Gitu. Pokoknya itulah, Mari bilang ini tuh kayak lagi anyep kamu rasa hubungan kalian ya. Anyep. Gitu loh. Anyep sudah. Nah, itu kalau dia sudah suami istri dan sudah lama relationship-nya ya. Nah, kalau ternyata kalian ini tuh statusnya masih pacaran. Kamu pacaran gini sama dia, mari lihat ya. Sama aja sih sesungguhnya ya, kalau pacaran pun kamu mungkin bingung kamu. Kamu mau apa sebenarnya dengan orang ini? Gitu. Kira-kiranya apa ini ya untuk masa depan kami ya? Nah, sudah ada menjadi gangguan dalam dirinya kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ada yang ngeganjel pokoknya ya. Ada yang ngeganjel dalam dirinya kamu tentang hubungan dengan dia. Di sini tuh kayak takut berharap. Satu sisi kamu takut berharap di sini. Mari lihat ya. Ngeri kamu kalau dengan berharap sama dia. Gitu. Boleh-boleh ya menurut kamu kalau kamu berharap, harapan kamu itu tuh yang akan memukul jatuh kamu, bikin kamu itu tuh jadi berantakan. Gitu. Tapi mau meninggalkan dia, kok juga kayak belum mau gitu loh. Bisa-bisa jadi kamu juga masih belum mau. Mungkin ya kamu belum maunya ini tuh karena ya kamu belum dapat aja seseorang sebagai penggantinya dia. Udah gitu aja simpelnya. Gitu ya. Belum dapat aja kamu yang benar-benar gitu ya. Tentu dengan kualitas yang lebih bagus dari dia ya. Karena ini model Aries yang Mari tarik ini tuh model Aries ya yang memang nyarinya itu tuh orang yang nyambung gitu loh. Bukan hanya kayak sebatas pokoknya jantan. Pokoknya cewek gas gitu. Mari lihat di sini sih enggak ya. Kamu pasti walaupun bukan yang kualitas gimana-gimana banget ya, tapi yang pastinya adalah ideal adalah syarat keidealannya kamu melihat seorang pasangan kan. Nah, jadi bisa-bisa ya karena kamu belum menemukan seseorang yang lebih daripada dia untuk di saat ini. Jadi akhirnya kamu ya lanjut gitu loh. Lanjut. Jadi ibaratnya kayak udah deh aku nikmati aja lah apa adanya yang bisa dinikmati. Gitu. Aku nikmati aja. Tuh ya. Walaupun ya nggak nikmat-nikmat banget gitu loh. Ya, walaupun ya pasti kamu banyak kecewanya di sini. Bosen kamu malah ada beberapa di sini. Bosen kamu. Gitu. Tapi ya gitulah, kalau dia ngajak kamu jalan, hayu. Kalau dia nggak ngajak kamu jalan, ya enggak. Kalau dia ngajak kamu jalan, kamu lagi nggak mood, ya kamu juga nggak mau. Pas kamu mood, ya hayu gitu. Beberapa ini tuh melihat kayaknya kalian terlibat dalam urusan bisnis kali ya. Nampaknya Mari beberapa ya. Bisnis kah? Atau mungkin ternyata kalian ini tuh antara atasan dan bawahan kah? Gitu. Jadi ya bisa-bisa karena memang urusan bisnis atau pekerjaan inilah yang membuat kamu itu tuh masih tetap terkoneksi dan ya itulah yang bikin kalian jadinya terbuka ya kemungkinan untuk terhubung sampai jangka waktu yang panjang di situ. Itu.
sesungguhnya kalian berdua ini tuh mari nampak-nampak ya. Apakah kalian sama-sama ini punya maksud dan tujuan baik? Maka sesungguhnya jawaban mari di sini tuh ada. Jadi kayaknya kalian terkoneksi ini tuh bukan hanya kayak semacam punya niatan bulus ya, maksudnya tak kerjain kamu, tak porotin kamu, habisin uangmu, sikat habis kamunya, pokoknya aku cari kesenangan dari kamu. Mari lihat sih nggak ada maksud yang seperti itu ya. Lebih kayak cenderungnya itu tuh sesungguhnya ada niatan untuk simbiosis mutualisme. Jadi andaikan nih lo ya Aries, andaikan kamu ngerasa sakit ya, kamu alami melalui relationship dengan si dia ini ya. Andaikan kamu merasa sakit, tapi seseorang ini tuh kalau misalnya diomongin sama dia, gara-gara kamu Aries merasa sakit loh. Dia bisa tuh agaknya bingung, loh kok bisa ya? Memangnya gue apain Aries? Gue nggak ada tuh niatan jelek-jelek sama Aries. Nah, dia tuh bisa itu kayak gitu, ya. Jadi kayak bisa-bisa ya dia ngerasa bahwa dia udah perlakukan kamu dengan benar, dia udah perlakukan kamu dengan layak gitu. Tapi kamu di sini tuh dengan versinya kamu sendiri. Kamu bilang kalau Marlia di sini enggak, dia bisa, sesungguhnya dia bisa lebih daripada ini, tapi dia nggak mau. Nah, kamu bisa gitu tuh ya ke si pasangannya kamu ini. Kalau mari lihat di sana gitu ya. Nah, jadi kayak paling-paling kamu hanya akan berpura-pura di sini ya belakangan hari ini. Kamu akan berpura-pura gitu bahwa kamu sedang kondisi baik-baik saja. Tapi jauh di dalam dirimu ya kamu tahu bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Hubungan ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Cuman ya jelas kamu tidak mau menjadi orang yang merusak suasana. Ya, paling-palingnya memang di sini tuh kamu untuk menangani ya kondisi kayak gini ini, ya kamu akan lebih banyak fokus lah ke dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Kamu akan banyak fokus ke dirimu. Nah, beberapa ada memangnya kayak terlibat urusan cinta segitiga ya. Gitu. Yang gini, dianya itu tuh kali ya, dianya itu tuh sudah punya pasangan lain. Gitu loh. Nah, jadi karena dia punya pasangan lain, ini juga nih yang bisa bikin kamu akhirnya nggak ngerasa jos gitu loh dengan orang ini. Gitu. Ya kamu realistis aja, mau sampai kayak gimana sih sama laki orang misalnya. Mau sampai sejauh apa sih dengan laki atau bininya orang, atau apa sih yang bisa aku dengan dia. Aku kan ini sudah punya bini, aku ini kan udah punya suami gitu. Nah terus gimana nih? Nah kan di sana kamunya. Gitu. Ya nggak bisa juga mau tanda petik lebih dengan dia. Kan di sana. Gitu. Apalagi kalau misalnya nih dia yang sudah punya pasangan, ya kamu kan juga nggak seneng ya kalau kamu itu tuh hanya dijadikan sebagai orang ketiga. Ya kalian ini kan Aries ya, tahu kalian value diri kalian tinggi. Ya sebenarnya kalian ya nggak rela kalau hanya jadi pasangan orang ketiga gitu. Ya kamu sebagai, kalau ini di tarot ya, itu kan kartunya kalian itu tuh kan kartu Emperor. Nah jadi energi kalian sebagai raja ini tuh ya berontak lah, mau dibikin turun tahta menjadi selir ya, menjadi selingan, ya nggak mau gitu loh. Nah di sana, jadi ya sibuk-sibuk kamu dengan dilemamu itu mari lihat. Sementara kalau ayang bebeknya kamu ini mah dia enjoy aja ini, dia ini nikmati betul aja ini relationship kalian. Jadi gini, kalau kamu sedang main-main sama lakinya orang sama bininya orang, memang dia di situ tuh hanya mau jadiin kamu sebagai kekasih ya. Kalau untuk menjadikan kamu seperti dengan memberikan kamu status yang jelas ya,
misalnya meninggalkan pasangan sahnya dia untuk bersama dengan kamu, enggak mau dia itu, enggak mau. Tapi juga dia tidak akan melepaskan kamu, setidaknya untuk di saat ini. Ya kamu dan pasangan yang lain itu tuh tanda petik ya, wajib ada dalam hidupnya dia gitu ya. Tapi kalau kamu mau naik tahta, nggak bisa itu, nggak bisa. Kamu hanya tetap jadi orang ketiga gitu ya, setidaknya untuk sampai saat ini. Itulah. Oke, baik Aries. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baiklah, mari awali dari inisial A, ada awan, N ada nama, V vitamin, B bunga, P ada putih, C cantik, kemudian G gula, H hati, O orang, D daun, W warna, dan T ada tali. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Cancer, berikut energi dari Leo, ada Pisces di sini, dan kemudian ada energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.